belum 100% terbukti loh, itu masih diperdebatkan banyak ilmuwan loh sebenarnya. Anyway, gua nggak lihat pakai apa buat halu bisa lihat hantu. Emang Viko selalu memancing. Viko selalu memancing. Dulu kawan gua pas lagi les, tahu-tahu kesurupan, Bang. Guru gua sampai panik. Mana guru gua udah tua lagi. Nah, gini, kalau lu kesurupan di momen-momen kayak lagi les atau di mata pelajaran, itu bisa jadi memang dia lagi nggak mau belajar aja. Jadi, uh, lu pernah tahu nggak sih ada orang dia ditilang terus dia pura-pura kesurupan terus polisinya bingung gitu. Nah, mungkin ya bisa jadi memang dia beneran kesurupan ya, tapi bisa jadi juga ada kemungkinan temen lo lagi malas belajar aja atau dia sebel sama guru itu terus itu extraordinary claim lo kalau keluarga lo pernah ngalamin kayak pengalaman di Insidious. Gila banget. Aku kenapa ada di sini? Lah kenapa Anda join bangsat? Jangan kasih PR. Pernah lihat bapak-bapak pakai jubah hitam sorban hitam bawa tas. Waduh! Kalau itu Anda harus langsung kabur kalau melihat itu. Bang, menurut sains hantu itu gimana? Nggak ada. Kalau menurut sains hantu nggak ada. Gue sering banget lihat dan punya cerita horor. Salah satunya gue pernah tatap-tatapan sama Kunti, terus diteriakin sama itu Kunti. Saya tidak percaya hantu, belum pernah lihat soalnya. Kalau Lucifer datang di hadapan lu gimana, Bang? Ngobrol sih gue. Rambutnya jelek, salam dari Yokohama, salam balik dari Jakarta. Gue ada bang cerita horor. Anyway, gue pengen ngobrol-ngobrol. Yang ada yang punya cerita horor nggak? Cerita horor tapi yang beneran. Pernah lihat hantu pastor yang baru meninggal terus disenyumin. Waduh, horor juga. Kalau ketindihan, gue nggak pernah ketindihan. Gue nggak pernah ketindihan. Temen gue ada bang yang dikerjain hantu. Kalau di sini namanya Oyot Rimang. Kayaknya dia lagi jalan padahal ya diem di tempat gitu kayak disasarin. Oh iya ya, gue pernah dengar cerita hantu yang kayak gini. Baca manga Chainsaw Man bang, ceritanya tentang iblis Lucifer. Review tato kak, kenapa? Dulu pernah tuh adek gue di prank setan. Waduh, ternyata setan suka ngeprank. Jendela kamar dia diketok-ketok. Nah dia langsung nanya ke gue, lu ngetok jendela kamar gue ya? Ya gue jawab enggak dong sambil gue ketawain dan ledekin. Paman Coki, kalau anda ketemu hantu anda baca doa apa? Viko, rumah gue diketok jam 12 malam. Ya, itu bisa hantu, bisa warga juga, Fik. Atau bisa pihak yang berwajib ya. Apalagi tahu track record Anda. Ya bisa siapapun lah kalau diketok jam 12 malam. Dan Anda tuh spesifik pintu, Fik. Jadi kayaknya kalau pintu tuh memang tidak menutup kemungkinan kalau pintu diketok jam 12 malam, siapapun yang ngetok tetap serem sih sebenarnya. Menganjing, Viko. Lia, lo live sama gue, Lia ya. Daripada mention Anda penuh terus kan. Ketindihan sama dengan sleep paralysis. Nah, kalau sleep paralysis itu tuh ada penjelasannya secara medis, ada. Gue pernah ketemu hantu di Monas, Paman. Jubah putih. Waduh. Bang, kalau COVID mutasi terus, vaksinnya apa buat tempat tinggal COVID mutasian? Waduh. Oh, gue kemarin ikut fix serem di Semarang. Gue ngeliat sosok bang, tapi gue nggak berani bilang. Ya padahal kalau lo itu ngomong aja. Bang, guru agama pernah ada yang keserupan, lucu banget. Ya. Tapi kalau misalnya ada guru agama keserupan ya itu pasti murid-muridnya tuh langsung imannya langsung runtuh terhadap agama yang diajar sama guru itu. Orang guru agamanya aja keserupan, lucu banget. Emak gue beberapa kali keserupan. Nah, itu keluar sendiri dia. Walaupun di rukiah nggak mempan, malah setannya jago baca Quran. Waduh. Kemauan dia masuk dan keluarnya sendiri, terutama kalau emak gue banyak pikiran. Tapi mungkin buat siapa nih namanya nih? Buat belegung kalau misalnya memang nyokap lo banyak pikiran terus sering kayak begitu, coba ini saran gue ya, jangan anggap yang lain. Tapi lo coba psikiater deh, siapa tahu itu skizo gitu kan, ada banyak kemungkinan.
acaranya nggak dapat hadiah, nggak ada selebrasinya. Waduh, itu memang itu mah jinnya iseng lagi ngelihat ada anak kecil, belum sunat, saya sunat disunat bang. Hal mistis di satu daerah cuma ada di daerah itu doang. Kalau luar negeri nggak ada tuh hal mistis sama kayak daerah itu. Fix yang ngaku-ngaku ngeliat hantu itu bohong. Nah gini, gue juga nggak percaya amat sama hantu. Tapi kalau kalian bilang hantu tuh bohong, kayaknya itu klaimnya juga terlalu nggak bisa dibilang gitu juga, karena biasanya yang ngomong gitu tuh kalau misalnya ke tempat horor. Oh begu. Paman, gue pernah lihat setan, tapi gue nggak percaya kalau itu setan. Tapi kata orang sana emang ada penunggunya, waktu itu masih SD, jam 1 malam. Pernah kesurupan setan disabilitas nggak? Ya, setan disabilitas kan suster ngesot itu kan setan disabilitas. Ya dong, karena dia kan sebenarnya suster ngesot tuh lumpuh. Cuman mungkin di alam sana tidak ada tidak ada kursi roda, jadi dia mau tidak mau ngesot. Dan cukup ironis ya, karena dia kan suster gitu, harusnya bisa dong dapat akses peralatan. Kakak sepupu gue ini dari Amel B. Kakak sepupu gue meninggal bang, terus malamnya ada yang ketuk-ketuk pintu mulu, tapi nggak dibuka karena takut. Besoknya ada kayak tepung putih gitu di sepanjang ruang tamu gue. Oke. Kalau langit kamar yang diketok serem juga. Jam 12 pintu diketuk terus dibilang Anda diminta menghadap presiden. Bangsa. Gue pernah ketemu Kunti tapi masker. Apa sih maksudnya Kunti tapi masker? Bapak gue meninggal. Bang, bapak gue meninggal. Konsep hantu itu adalah, nah jadi gini, setiap kepercayaan tuh punya konsep yang berbeda-beda tentang hantu. Ada yang bilang hantu itu arwah, ada kepercayaan yang bilang hantu itu arwah, ada yang bilang kepercayaan bahwa hantu itu adalah jin yang menyerupai sosok orang yang sudah meninggal gitu. Nah, jadi beda-beda kepercayaan, setiap kepercayaan tuh beda-beda. Tapi kalau misalnya lo tanya apakah bokap lo jadi hantu, konsep hantu pada umumnya tuh di dunia universal tuh gini. Kalau lu meninggal tapi masih punya unfinished business, lu masih punya apa ya istilahnya ya, masih punya urusan-urusan yang belum selesai. Makanya ada istilah arwah penasaran. Dia penasaran sama apa? Dia bukan penasaran sama ilmu pengetahuan, bukan dia penasaran, aku ingin belajar jadi lebih baik. Tidak, bukan. Dia bukan penasaran karena, wah aku ingin mengekspor buku-buku yang ada di perpustakaan. Tidak, dia itu penasaran karena urusannya belum selesai. Makanya begitu dia mati, arwahnya penasaran, dan arwahnya katanya ya, arwahnya memilih untuk tetap stay di dunia ini, tidak move on ke selanjutnya gitu. Menurut beberapa kepercayaan ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang kalau orang mati udah hilang aja. Jadi kalau misalnya tante lo meninggal, habis itu lo ngelihat sosok tante lo, itu yang lo lihat sebenarnya bukan tante lo, tapi ada orang yang menyerupai bukan orang, sorry. Ada jin mungkin istilahnya menyerupai tante lo. Tapi apapun itu sih horor. Paman Coki kan mana? Paman ingin melihat hantu. Coba paman ke kota. Itu yang banyak orang pakai kostum hantu, anjing emang. Bang, prank pakai sorban bawa tas masuk ke rumah ibadah. Waduh. Bang, kenapa orang Kristen jarang kesurupan? Kata siapa orang Kristen banyak kesurupan, men? Di luar negeri yang kesurupan ya orang Kristen. Jadi gini, di satu negara tuh tergantung yang paling banyak agamanya apa. Di Jepang yang kesurupan ya agama Shinto atau agama ya Buddha atau agama apapun. Di India yang kesurupan ya agama Hindu. Ya di Indonesia ya Kristen. Kenapa nggak coba kesurupan Founding Fathers? Lucu banget kesurupan Founder Father. Cewek di neraka pakai baju nggak bang? Karena kalau nggak berarti cowok liatin tetek terus dong. Apa sih pertanyaannya, anjing banget. Gua pernah nonjok paru-paru kuyang. Gini nih gua yang gini-gini nih gua ya nggak tau lah, bisa jadi benar bisa jadi bohong, tapi ya kena
Iya sih kan, tapi kalau gue fix ya, apapun video yang gue lihat di YouTube, ada yang unboxing kuntilanak tuh bener-bener anjing. Jadi ada kuntilanak terus roknya diangkat ke atas gitu, terus ada kayak kulitnya putih gitu, anjing itu pasti fuck lah, udah pasti fake tuh. Bang, gue barusan lihat hantu pakai kacamata, rambut kuning, pakai baju Call of Duty. Ya pun jokesnya. Paman Kristen paman Coki orang Kristen sunat nggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi lucu tadi tuh yang disunat jin tuh bangsat. Lu percaya peramal nggak? Nah kalau gue tuh sama peramal tuh nggak sih, menurut gue emang karena dia bisa baca orang aja. Di rumah gue ini sebenarnya ada setannya katanya, tapi saya tidak takut. Harusnya dia yang takut sama saya. Desa sambil ditimpukin batu sampai kepalanya gepeng. Oke. Seminggu setelah itu katanya malingnya jadi setan dan nakutin orang-orang. Itu masa lalu kelam di desa bangsat. Ya iyalah kalau menurut gue ya. Kalau ada maling digituin dia dendam lah sama penduduk desanya. Bapak saya pernah pas malam-malam di sawah disamperin setan. Tapi sama bapak saya malah disuruh doain tanamannya tumbuh bagus. Ternyata tanaman bapak saya tumbuh bagus beneran. Waduh. Berarti bapak Anda pakai kekuatan. Kok gua dengar orang ngorok ya? Ya bisa jadi setan. Mending lu mati aja bang, biar bisa cerita realnya sambil live IG. Anjing, kenapa gue disuruh mati? Apa paman tahu warna-warna hantu? Yang jelas hantu warnanya sih monoton ya. Hantu tuh pasti warnanya kalau nggak hitam putih. Iya, bajunya hitam putih merah, kan ada darah-darah. Atau yang nanah-nanah. Nanah warnanya apa ya? Kuning kali. Bahas hantu sama Aldi Taher. Waduh, sereman Aldi Taher bro daripada hantu bro. Jangan gini, kalau kita horor bahasnya satu aja. Kalau kita bahas hantu sama Aldi Taher, double horor. Ibu gue kerasukan kakaknya yang udah meninggal. Pas sadar ibu gue nggak inget apapun. Ingat ada yang bisikin doang. Bisa jadi sih. Kesurupan, waduh. Coba. Wah ini banyak banget yang chat nih, gila kali-kali. Gue pernah pas lagi tidur ada suara kayak menggeram, mau bangun susah. Baca-baca doa bisa bangun. Ternyata di belakang ada anak hitam kayak naik lagi rage, loncat ke tembok. Masa sih? Gila banget sih. Menurut paman apakah hantu juga bereproduksi? Nah itu juga pertanyaan yang menarik tuh. Di sini ada yang anak indigo nggak sih? Gue mau ngobrol dong. Jangan anak indigo yang terkenal ya. Menurut paman apakah sains bisa menunjukkan penampakan hantu? Kalau menurut sains hantu tuh nggak ada. Kalau menurut sains tuh hantu tuh adalah halusinasi orang yang melihatnya. Dari dulu gue pengen kesurupan Albert Einstein pas ulangan MTK. Bangsat, itu jenius tuh. Bener ya, kalau memang kesurupan itu ada, terus kita bisa latihan kesurupan ya. Waktu lagi ulangan matematika gitu, kita kesurupan Albert Einstein kan. Langsung pinter ngerjainnya. Tapi jangan kesurupan Stephen Hawking. Karena nanti lo kalau lagi ulangan matematika, kesurupan Stephen Hawking, begini kan susah ngerjainnya, agak miring. Fenomena hantu sebenarnya ada penjelasannya pada fisika kuantum, hanya masih samar-samar. Sebenarnya kalau dari fisika tuh gini, sebenarnya kalau dari hukum fisika, hantu tuh bisa dijelasin dengan konteks begini. Energi tuh ada namanya hukum kekekalan energi. Dimana di hukum kekekalan energi itu tidak bisa dimusnahkan. Cuman bisa berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contoh misalnya, tisu ini nih, misalnya tisu nih ya. Ini tisu nih. Tisu ini kan energi sebenarnya dalam bentuk tisu. Kalau tisu ini dibakar, apakah hilang tisunya? Tisunya nggak hilang, tapi dia berubah dalam bentuk lain. Berubah jadi abu, berubah jadi asap. Tapi tetap ada. Tapi makanya kalau si Albert Einstein itu terkenal sama hukum kekekalan energi. Di mana energi tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa dirubah ke dalam bentuk lain. Nah, logikanya, kalau misalnya kita nih manusia, ini kan ada nih semuanya nih ya. Terus kita mati, gitu. Nah ini energi kita kemana? Ada yang bilang jadi tanah lagi, ada yang bilang terpisah. Ya ada gitulah istilah-istilahnya kalau gue nggak salah.
Paman, apakah dunia paralel benar-benar ada? Ya kalau misalnya dunia paralel tuh ada, jangan-jangan di dunia paralel yang sana gua anak alim, bangsat, lucu banget. Hantu adalah energi negatif. Wait, ini ada WhatsApp. Bentar. Oke, lanjut. Kenapa matinya harus ada sound efeknya? Ya kan mati kan gitu mati, lihat. Ya nanti gue nonton bang, gue nonton Dead Experience. Kayaknya lu udah pernah cerita deh bang Pet tentang Dead Experience di Netflix. Tapi ya gini, terlepas dari lo percaya setan atau enggak ya, itu mah saya serahkan kepada anda masing-masing. Kalau misalnya lu hobi main bola misalnya, jangan. Misalnya lu punya barang kesayangan apa? Misalnya apa barang kesayangannya? Misalnya masker ini adalah barang kesayangan lu. Masker ini selalu bawa-bawa kemanapun dan masker ini selalu bersentuhan dengan lu. Menurut beberapa orang katanya energi lu tuh akan tertempel di masker ini, sehingga pada saat anda meninggal, masker ini bisa memancarkan energi lo. Jadi kadang misalnya lo udah meninggal gitu, terus ada masker ini, terus ada orang lewat, terus kayak merasakan kehadiran lo. Kenapa? Karena energi lo tuh terekam di sini. Katanya seperti itu. Apakah betul atau tidak saya tidak tahu. I love you Lialihe. Sekarang gini bang, kenapa hantu selalu muncul pas malam dan maghrib? Atau apakah para setan begadang? Nah, pertanyaan yang menarik, saya akan coba jawab. Tapi apakah jawaban saya ini adalah valid? Belum tentu. Ini adalah dari pengalaman yang saya tahu saja. Oke? Jadi kata beberapa paranormal gini. Kata beberapa paranormal, hantu itu atau makhluk halus itu ada levelnya, katanya. Oke? Dan tergantung dari levelnya, kebanyakan makhluk halus itu sebenarnya effort pada saat dia menunjukkan sosoknya kepada kita. Ya. Jadi menurut beberapa paranormal, makhluk halus ini ada levelnya. Dan kebanyakan makhluk halus pada saat menunjukkan wujudnya kepada kita, dia perlu usaha yang sangat sulit. Kenapa? Karena tidak semua makhluk halus itu levelnya tinggi. Kalau makhluk halus yang ece-ece, pada saat dia menunjukkan dirinya ke kita, dia effortnya tuh harus luar biasa. Dan dari mana dia punya tenaga untuk bisa bikin suara, menunjukkan sosoknya, atau menggerakkan benda-benda or whatever? Dari mana dia punya energi? Dari rasa takut kita. Nah, terus nanti rasa takut kita ini, yang diserap ini akan dia proyeksikan menurut apa yang dia perlu. Apa dia pengen menunjukkan sosoknya, atau apakah dia akan ngasih suara atau menggerakkan badan gitu. Jadi dari rasa takut kita, diserap rasa takut kita, dijadiin energi untuk dia bikin menjadi sosoknya dia, atau menggerakkan badan atau suara. Nah, kenapa dia munculnya malam-malam? Kenapa dia munculnya maghrib? Karena di situasi malam dan maghrib itu kita lebih mudah takut. Jadi kalau kita lagi takut, energi takut kita diambil sama dia bisa jadi lebih kuat. Itu makanya di kebanyakan cerita horor, berarti kalau agnostik nggak punya takut, tetap takut lah. Joe Biden, gue mau live bareng kalian dong. Gaya ngomong lo kayak dukun milenial. Bangsat, gue bukan dukun anjing. Gue mau live dong. Gue mau live sama yang punya cerita horor dong. Ada yang punya cerita horor nggak? Ada yang punya cerita horor nggak? Gue mau live. Tapi horornya beneran ya. Terus kalau bisa ceritanya yang serem. Kita berbagi cerita horor aja. Gue sih nggak terlalu percaya ya sama horor-horor gitu. Oh, satu lagi nih.
sambil gue nunggu kalian request live ya. Jadi tuh fuck. Jadi itu katanya tuh kalau di kamera lu misalnya kalau kita lagi syuting horor itu tandanya ada setan itu kalau kamera lu tuh autofocus jadi kayak ngeblur gitu katanya sih ada. Ya, oke. Kita live ya. Kalau mau live cerita horor gini, aturannya gini. Sinyal kalian harus bagus ya. Kalau sinyal kalian sampah akan langsung saya kick. Karena itu nyebelin kalau kita lagi live sama orang sinyal sampah. Oke? Langsung ya. Bang, gue pas lagi naik gunung lihat kuntilanak cepak anjing. Kamera lu dari tadi autofocus. Masa kamera gue autofocus? Berarti ada setan. Tapi sebenarnya kata orang yang bisa lihat ya di kamar gue tuh ada setannya. Dan biar lo tahu. Jadi di sebelah sini, ini kan ada jendela nih. Jadi di jendela situ itu tuh di bawahnya tuh ada kanopi. Jadi kata orang yang bisa lihat di bawah kanopi itu tuh udah ada cewek, ada kuntilanak. Tapi saya tidak takut. Yuk. Kita live ya. Ingat kalau live langsung cerita horor, oke? Dan kalau sinyal Anda sampah langsung saya keluarin. Dustin gak ada. Ntar kita live dulu. Saya pilih saya mau pilih orang yang mau live ya. Banyak amat nih. Cewek dulu cewek, oke? Karena biasanya kalau cowok bercanda mulu. Bang, kenapa kulit lo nggak jerawatan? Enggak lah, emang dari dulu gue gak pernah jerawatan. Fix rem kapan? Tungguin aja. Baru gue mau cerita bang, baru gue mau ngetik. Halo. Halo. Namanya siapa? Baru gue mau ngetik bang. Gak usah diketik, Kiki. langsung aja. Namanya Kiki. Lo punya cerita horor apa? Ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang? Pengalaman orang sih. Ya coba cerita langsung. Gak serem bang, tapi gue baru mau ngetik gini. Gue baru ngetik gini. Pengen cerita, sinyal gue bagus, tapi gue gak pernah lihat setan, gimana dong? Ya gak apa-apa, udah cerita horor temen lo aja, coba gimana? Awalnya tuh gini, bentar gue tarik napas dulu. Apa? Jadi awal tuh gini, gue kan lagi balik nih, mudik gitu kan. Lah terus abis itu gue lagi mudik nih. Terus abis itu